bagaimana beliau bisa bangkit dari yang toko kecil sampai toko besar. Apa tidak pernahkah ada kegagalan atau apa sehingga bisa punya toko yang besar dan beberapa cabang gitu ya. Itu contoh tuh. Kalau di apa namanya kemarin itu sempat juga ada yang Frenza itu. Nah, kalian mungkin eh, paham ya, itu nggak asing dengan Frenza. Nah, itu dia punya usaha kan seperti itu. Boleh nanti misalkan dari apa ya, dari bimbel atau apa yang memang dia mendirikan loh ya, bukan franchise gitu. Kalau franchise artinya kan dia dompleng nama, gitu ya. Oke, itu adalah pokok bahasan untuk mengisi entrepreneur dan di situ Anda sudah menyiapkan gitu ya setidaknya PPT yang bisa memberikan penjelasan terkait entrepreneur yang inovatif itu yang seperti apa, yang inspiratif yang seperti apa. Bandingkan itu dengan sifat sikap dari seorang entrepreneur itu seperti apa. Oke, kemudian, nah setelah Anda punya gambaran, punya contoh gitu ya, contoh dari entrepreneur-entrepreneur yang inspiratif dan inovatif itu, Anda mencoba apa namanya secara berkelompok gitu membuat ide usaha yang disertai dengan proposal. Di mana nanti pertemuan 9 dan 10. Oke, di pertemuan 9 dan 10 itu sudah Anda apa namanya sudah siap untuk dipresentasikan ya. Ide usahanya seperti apa? Nah, ide usahanya ini ada dua tema gitu ya, ada dua tema. Yang satu adalah tema matematika, yang satu tema bebas. Jadi Anda mau berusaha tema apapun di sana boleh. Nah, yang satu itu adalah tema matematika. Kalau tema matematika itu kami harap yang bisa dijadikan sebagai merchandise, gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai merchandise dengan tema matematika.
Oke. Ini adalah contoh yang bisa kalian poin-poin ya yang bisa Anda pakai sebagai dasar untuk menentukan ide usahanya. Jadi bisa Anda asumsikan gitu ya, targetnya, target konsumennya siapa, kemudian bagaimana cara membangun hubungan dengan konsumen, pakai apa gitu ya, manfaatnya, manfaat atau nilai jual dari bisnisnya seperti apa. Nah, kalau kaitan dengan manfaat dan nilai jual nih ya, contohnya adalah bisnis-bisnis franchise itu. Nah, kalau di ini sebenarnya kan misal nih ide usaha yang Warmindo itu, ya Warmindo itu. Oh, dengan bisnis seperti ini ternyata banyak loh yang berminat juga untuk mendirikan bisnis yang sama sehingga dia membuat membuat seperti franchise gitu, franchise dari Warmindo untuk ditawarkan ke yang lain gitu, untuk mengikuti bisnis yang sama dengan brand Anda. Nah, itu kan kaitan dengan nilai jual gitu ya, nilai jual dari bisnis Anda. Gitu. Nah, kemudian aktivitas utamanya apa? Nanti ada aktivitas pendukungnya, ada sumber daya yang dibutuhkan seperti apa, terus cost-nya itu bagaimana yang harus dikeluarkan. Nah, itu boleh Anda jadikan sebagai beberapa poin yang bisa Anda sampaikan ketika Anda mencari ide usaha atau menyampaikan ide usaha yang kelompok Anda inginkan. Gitu ya. Oke. Oke, setelah ide usaha nanti setelah ide usaha dan semua proposalnya sudah masuk, baru Anda melakukan praktek usaha. Nah, tapi ini praktek usaha secara tatap muka saja, yang berarti di pertemuan ke-11 Anda tidak perlu melakukan tatap muka. Ya, nanti cukup presensi saja, tidak ada kegiatan di kelas. Artinya tidak kelasnya itu boleh kelas daring ataupun kelas luring tidak ada. Jadi Anda free untuk pekan itu, ya. Yang artinya free itu bukan nggak melakukan apa-apa, tapi Anda melakukan praktek usaha. Tidak ada kegiatan yang klasikal. Oke ya. Nah, untuk pertemuan 12 kalau diperlukan bisa diskusi terkait kendala gitu ya, kendala yang Anda alami untuk kita coba selesaikan atau kita coba beri gambaran bagaimana sih kira-kira mengurangi ya, meminimalisir dari kendala itu. Kemudian pertemuan 13 juga praktek usaha, berarti tidak ada kegiatan tatap muka. Nah, pertemuan 14 dan 15 selain presentasi dari hasil pekerjaannya gitu ya, hasilnya tapi belum hasil final, sekedar lebih ke laporan presentasi laporan perkembangan. Karena hasil pekerjaan final nanti dilaporkan di pertemuan 16. Ya, pertemuan 16 itu sudah pengumpulan laporan. Nah, kalau kemarin di pertemuan 14 dan 15, nah itu boleh Anda manfaatkan untuk gelar produk, gelar karya, jadi bazar, bikin bazar bareng-bareng gitu ya di kelas untuk meningkatkan omset. Itu kemarin sih Pak Abi juga mengharapkan gitu ya, meskipun Anda cuma satu kelas gitu ya, mungkin hanya 10 kelompok saja, hanya 10 kelompok, tapi semoga tetap bisa melakukan kegiatan gelar produk atau bazar. So, ya, nanti mekanismenya seperti apa kita bicarakan lebih. Kalau kemarin itu untuk pelaksanaannya di Gedung KWU di belakang, so, ya, Gedung KWU. Tapi memang 5 kelas di sana, jadinya rame. Jadi rame banyak, ya. Dan pengumpulan laporan akhir. Nah, saat pengumpulan laporan akhir ini, kami berharap ada merchandise yang bisa Anda sumbangkan, gitu ya, yang bisa Anda sumbangkan untuk diletakkan, dipajang di ini etalase ruang lab virtual ya.
etalase ruang lab virtual untuk nanti dipajang di sana. Syukur-syukur kalau ada yang beli, ya berarti nanti uangnya bisa kembali ke Anda. Tapi kalau nggak ada, ya berarti sebagai pajangan di etalase. Oke ya, dalam bentuk merchandise. Merchandise yang dikumpulkan, gitu ya, untuk yang temanya matematika. Nah, itu ide usaha. Jadi tujuan kita sebenarnya sih memaksa Anda untuk belajar atau memaksa Anda untuk membuat usaha, mencari cuan sendiri. Tuh, mencari cuan sendiri. Dan omsetnya, perhitungannya omset adalah per mahasiswa. Nah, jadi kalau satu kelompok di situ ada 5 orang, nah per mahasiswanya kemarin kita target itu adalah 2 juta, gitu ya, selama 1 semester. Jadi ide usaha Anda, kalau Anda punya ide boleh mulai dilakukan, mulai dari hari ini, esok, dan nanti. Ya, kayak lagu jadi. Itu boleh Anda lakukan gitu. Tidak harus menunggu untuk di pertemuan ke 12 berapa ya? Nah, tidak harus menunggu di pertemuan 11 praktek usaha itu. Tapi praktek usahanya boleh Anda mulai dari hari ini. Jadi silakan setelah ini Anda diskusi gitu ya, diskusi untuk menentukan siapa anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu boleh silahkan dirundingkan. Satu orang itu omset minimalnya adalah 2 juta. Jadi kira-kira nih mau membuat usaha. Oke ya. Kalau misalkan satu kelompok 5 orang, berarti omset minimal yang harus dicapai oleh kelompok tersebut jadinya 10 juta dalam waktu dalam waktu 1 semester. Ya. Nanti untuk laporan akhir pencapaian target itu di pertemuan ke-16 sudah langsung pengumpulan hasil laporan akhir, ya. Sudah pengumpulan hasil. Nah, di situ kami melihat untuk omsetnya tercapai atau tidak. Jadi bukan di pertemuan 13 atau 14 ketika Anda melaporkan perkembangan usaha. Oke. Oke ya. Nah, apalagi ntar lagi kan puasaan nih. Puasaan itu pasti banyak sekali untuk ide-ide usaha yang bisa Anda manfaatkan. Ya. Apalagi menjelang puasa itu sudah banyak itu kayaknya yang cari-cari baju, cari apa, cari kue, pesan kue. Nah, itu boleh silahkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nih Pak Abi ada nggak? Oke, silahkan Mbak Hilya. Izin tanya Bu, untuk omset itu bukan satu kelompok gitu, bermahasiswa itu. Apa? Untuk omset dari hitungan beban omsetnya sebenarnya itu per individu, tapi Anda kerjakannya secara berkelompok. Jadi satu kelompok itu porsi omsetnya jadi imbang, gitu ya. Jadi adil gitu. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang kan gitu untuk satu kelompoknya. Kalau kita samakan nanti nggak adil jadinya. Jadi hitungannya adalah hitungan per kepala atau per mahasiswa itu omset yang dicapai minimal 2 juta. Jadi kalau secara berkelompok berarti tinggal ngalikan aja. Tapi untuk bekerjanya itu bekerja bersama-sama. Ya, kerja bersama-sama. Kalau ada yang hanya numpang nama saja, ya jangan dilaporkan. Ya, jangan dimasukkan dalam laporan. Jadi nanti di laporan Anda sebaiknya juga ada peran dan kontribusi dari masing-masing anggota untuk mencapai target, gitu ya, mencapai omset. Oke. Pak Hilya sudah?
Ampun, Ibu, terima kasih. Ya, Mbak Sinta silahkan. Ya, Ibu izin bertanya. Tadi kan diterangkan kalau setiap kelompok tadi itu ada yang menjual bertema matematika, ada yang bebas. Nah, itu apakah ditentukan Ibu kelompok, misal kelompok 1 sampai 5 itu yang bertema matematika, terus enggak. yang apa Bukan, bagaimana, Bu? tapi masing-masing kelompok itu membuat 2 tema itu. Jadi tema matematika dan juga tema bebasnya. Jadi intinya setiap kelompok itu punya merchandise bertema matematika yang dijadikan sebagai ide usaha. Untuk idenya itu apakah terserah Ibu? Misalkan berbeda gitu, apa harus berbeda maksudnya? Apa gimana? Tiap anggota kelompok atau tiap kelompok? Tiap kelompok. Tiap kelompok. Nanti coba diinikan ya. Makanya di situ kan ada penyampaian ide usaha. Nggih. Takutnya nanti kalau boleh sama juga mungkin 1 atau 2 kelompok aja. Tapi kalau misal semuanya gantungan kunci, nah kan ya nggak bagus juga. Ya, jadi boleh Anda saling berdiskusi antar kelompok. Misal masing-masing punya gantungan kunci untuk merchandise, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi kami berharapnya itu bisa variatif, gitu ya, variatif untuk merchandise bertema matematika. Kemarin alhamdulillah cukup variatif gitu. Jadi mereka misal nih sama-sama kaos, tapi satu kaosnya temanya seperti apa, satunya seperti apa. Nah, itu nggak ada masalah. Satunya ternyata ada yang lampu, gitu ya. Satunya ada yang casing HP, ada yang payung dan lain-lain. Makin semakin variatif itu juga dilihatnya juga kan semakin baik untuk sumbangan ke etalase itu tadi. Nanti takutnya malah numpuk gantungan kunci ya. Harapan kami sih sebenarnya kemarin itu sempat misal satu kelas merchandise-nya yang sama gitu misal ya, atau di sini kan ada 10 kelompok nih, mungkin 5 sama. Nah, tapi nanti harapan kita itu ketika kalau kemarin ya, kemarin itu memang kita mintanya beda-beda semua. Dan nanti kita kalau kemarin memang ada program gitu ya, ada program, jadi yang bagus kita minta untuk artinya kita pesen gitu ya, dari prodi itu pesen produk tertentu yang kita anggap itu bagus untuk nanti kita jadikan sebagai merchandise kalau ada tamu. Jadi dari prodi itu pesen beberapa pieces dari kalian gitu, dari kelompok tertentu yang kita anggap untuk cakep nih dijadikan sebagai merchandise untuk tamu ketika berkunjung ke tema. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nanti coba saya diskusikan lagi ya ke Pak Abi, karena sempat juga ada ide kalau misalkan satu kelas itu bikin dua macam gitu ya, misal dari 5 kelompok satu merchandise, artinya kan dapat minimal berarti 5 pieces gitu ya. Nah, kalau ada 5 pieces yang sama dijadikan merchandise, misal dikasihkan ke tamu yang datang barengan gitu kan masih enak. Nah, nanti coba kita inikan ya. Coba saya nanti sama Pak Abi berunding lagi terkait dengan ketentuan ragam, gitu ya, ketentuan ragam. Tapi merchandise di situ sebenarnya juga tidak hanya terbatas satu jenis, ya, tidak hanya sebatas satu jenis saja. Bisa jadi kalau kemarin itu sempat ada yang satu set gitu ya, satu kelompok itu membuat satu set, jadi ada mangkoknya, ada ininya seperti itu, ada gelas, ada tumblernya dan lain-lain. Jadi tinggal nanti lihat respon dari customer itu lebih banyak, mereka lebih tertarik ke yang produk yang mana. Dengan tema yang sama, mereka mencoba untuk membuat beberapa macam. Jadi anggaplah misal kayak seminar kit gitu ya.
ada tasnya, ada pulpennya, ada gancinya, ada notebooknya. Nah itu tapi kan satu tema. Tapi macem-macem barangnya. Jadi kalau ada yang suka tasnya ya sudah pesen tasnya aja. Ada yang suka misal notebooknya atau bagian apanya silahkan. Jadi baiknya Anda tidak hanya mencoba membuat satu jenis gitu ya. Tuh. Oke, Mbak Sinta. Nggih, Ibu, dapat dimengerti. Oke, intinya sih setiap kelompok itu menyiapkan 2 tema, tema bebas dan tema matematika. Oke, Mas Carlos silakan. Baik, Ibu izin bertanya. Untuk yang kelompok pertama itu kan ada presentasi, Bu. Itu akan ada 10 kelompok dan jumlah partisipan kan nantinya ada 34. Berarti kan nanti ada yang 3 dan juga yang ada yang 4. Untuk yang selanjutnya yang ide usaha itu nanti apakah tetap sama Ibu kelompoknya? Ya, sama aja, samain aja. Kelompoknya disamain aja antara kelompok presentasi dengan kelompok ide usaha. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Kalau untuk jumlah kelompok siapa yang 3, siapa yang 4 silahkan dikocok aja guys ya. Silahkan Anda tentukan. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari saya terkait perkuliahan kewirausahaan, dan semoga aja nanti di terakhir bisa ini ya, bisa tetap mengadakan gelar karya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.